Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiat a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari seluruh tinjauan faham komunisme sulit untuk dikatakan bisa mati atau hilang. Faham itu akan terus hidup dan dihidup-hidupkan oleh para pengagum dan juga para pengikutnya. Sebagai umat Islam, dengan membaca beberapa ayat Al-Quran maupun beberapa hadis Rasulullah SAW, kita juga harus selalu waspada, mempersiapkan diri sebaik-baiknya di dalam menghadapi faham atau ideologi komunis. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh kalian. Artinya syaitan memposisikan dirinya sebagai musuh bagi kita, maka kita pun harus memposisikan syaitan sebagai musuh. Nah, permusuhan ini tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah berhenti sampai pada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya selama dunia ini masih ada, syaitan itu musuh. Berbagai cara dan upaya akan ditempuh dan juga dilakukan oleh syaitan untuk menyesatkan umat manusia. Ideologi komunis merupakan satu pintu dari banyak pintu yang dibuka oleh syaitan untuk menyesatkan umat manusia. Dengan demikian, pintu ini pun, yaitu ideologi komunis, juga akan terus terbuka, digunakan dan dimanfaatkan oleh syaitan untuk menjauhkan umat manusia dari Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhkan kita dari ajaran Islam. Nah, secara tinjauan agama, kita yakin dan betul-betul yakin bahwa ideologi komunis itu tidak akan mati. Itu secara tinjauan agama. Nanti akan kita buktikan dari beberapa poin bahwa faham komunisme atau ideologi komunis itu memang tidak akan mati. Nah, secara tinjauan sejarah dan hukum, terkhusus kita yang ada di Indonesia, komunisme juga belum bisa dikatakan mati. Bagaimana mungkin bisa mati dan hilang bersih sampai ke akar-akarnya?
dulu Partai Komunis Indonesia diakui secara resmi sebagai sebuah partai resmi, bahkan pernah masuk menjadi 3 besar peraih suara terbanyak di Indonesia, pengikutnya jutaan. Secara logika saja tidak akan mungkin jumlah pengikut yang jutaan tersebut kemudian hilang tanpa bekas. Pendukungnya berasal dari berbagai elemen, masyarakat, sipil, bahkan sampai militer dan kepolisian pun. Pada waktu itu ketika Partai Komunis Indonesia masih hidup, legal dan resmi, para pendukung itu terang-terangan lawang resmi sebagai sebuah partai. Bahkan didukung oleh penguasa yang saat itu berada di atas tahta. Partai Komunis Indonesia pernah membuat atau menyelenggarakan pawai akbar di Senayan yang hadir ratusan ribu orang. Masing-masing daerah mengirimkan rombongan seni, budaya dan lain-lainnya. Itu resmi. Sehingga jika tahun 48 kemudian dinyatakan ditumpas, tahun 1965 juga dinyatakan ditumpas, sebelumnya 1927 atau 25 juga kemudian dipadamkan pemberontakannya. Satu hal yang sulit untuk kita pastikan bahwa mereka betul-betul habis dan mati. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, salah seorang pejabat teras di tubuh militer Indonesia, yaitu Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Mulyono, beberapa waktu yang lalu beliau pernah menyampaikan sebuah kesimpulan. Kalau tadi yang saya sampaikan adalah tinjauan dari aspek agama untuk meyakinkan dan menyadarkan kita bahwa komunisme itu tidak mati. Karena itu sifatnya ideologi, keyakinan, buah berpikir, sehingga akan terus hidup. Buktinya sampai sekarang saja masih banyak yang menyuarakan, masih ada beberapa negara yang secara resmi mengusung paham komunisme sampai sekarang. Sehingga secara tinjauan agama, salah besar kalau ada yang mengatakan komunisme sudah nggak ada lagi. Salah. Nah, sekarang kalau dari tinjauan hukum dan sejarah Indonesia, pernyataan dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Mulyono ini harusnya kita ingat. Kata beliau, komunis akan bermetamorfosa menjadi bentuk baru. Gerakannya makin sulit dikenali dan menyusup ke berbagai lini tanpa disadari. Itu kesimpulan dari Kepala Staf Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia, yaitu Jenderal Mulyono. Coba kita perhatikan baik-baik, ini kan sebuah kesimpulan. Komunis akan bermetamorfosa itu berubah-ubah bentuk. Akan mencari bentuk yang baru. Kalau ini dikenali, dia akan merubah lagi. Kaosnya, bajunya berubah, tapi pemikiran dan ideologinya sama. Nama lembaga, nama organisasinya dirubah-rubah, tapi orang-orangnya sama. Kepala Staf Angkatan Darat juga menyatakan gerakannya makin sulit dikenali. Bayangkan, yang menyatakan ini seorang pejabat militer, bahkan posisinya termasuk pejabat elit di bawah Panglima TNI, karena Kepala Staf Angkatan Darat bintang 4 loh, Jenderal Mulyono itu bintangnya sudah 4. Yang beliau sampaikan tentunya bukan dari pribadi, tapi dari hasil observasi, penelitian,
pengawasan. Nah, pihak militer saja dalam ini TNI Angkatan Darat secara khusus, nah, yang memang mengikuti pergerakan Partai Komunis Indonesia saja menyatakan sulit dikenali sekarang ini, apalagi kita. Dan pernyataan beliau yang terakhir untuk kita nukil pada kesempatan kali ini juga perlu kita perhatikan. Kata Kepala Staf tadi Angkatan Darat bahwa komunis itu menyusup ke berbagai lini tanpa disadari. Artinya, ikhwati fillah rahimakumullah, ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum, kegiatan semacam ini, pengajian, tabligh akbar, ceramah-ceramah, khutbah, tulisan, buku, majalah, atau media apapun itu yang membahas tentang anti komunisme, nah, patut disyukuri dan diapresiasi, nah, didukung, bukan kemudian dicemooh. Zaman sekarang kok yang dibahas PKI, zaman seperti ini kok yang dibicarakan komunisme. Nah, kegiatan seperti ini, ikhwati fillah barakallahu fikum, harus terus dijaga sebagai bukti bahwa ahlus sunnah salafiyin itu ketika menyampaikan ilmu tidak terbawa atau terseret oleh isu yang sedang booming, yang sedang panas. Kita nggak mau kok dikendalikan oleh isu. Kalau ke kanan-kanan, kiri-kiri, maju-maju, berhenti-berhenti, enggak. Nah, beberapa waktu yang lalu isu komunisme ini sempat booming, meledak di media massa, baik cetak maupun elektronik, juga media sosial. Nah, mungkin setengah tahun yang lalu atau 8 bulan lalu ini ramai. Nah, penangkapan mereka yang menggunakan atribut PKI, palu arit, ya kan, sweeping, pernyataan dari organisasi ini, organisasi sana, kemudian pengibaran bendera, seterusnya. Nah, itu sempat booming, tapi berapa lama sih? Kemarin booming cuma 2-3 minggu aja. Nah, setelah media nasional tidak lagi memberitakan komunisme, mati. Nah, seakan-akan isu itu sudah selesai. Nah, masyarakat bangsa Indonesia secara umum tidak lagi menjadikan pembahasan komunisme ini sebagai pembicaraan sehari-hari. Nah, tapi sudah dilupakan, ganti topik, ganti isu. Nah, itu. Nanti 2 minggu 3 minggu hilang lagi, ganti yang lain. Nah, sudah berubah topik, baru 2 minggu 1 minggu ganti lagi yang lain. Nah, Ahlus Sunnah Salafiyin alhamdulillah, sebelum isu komunisme ini meledak dan membooming, alhamdulillah Ahlus Sunnah Salafiyin sudah berbicara sebelum media nasional mengangkat. Setelah booming itu turun, bahkan bisa dikatakan hilang, tidak ada lagi greget untuk anti komunisme, alhamdulillah sampai hari ini Ahlus Sunnah Salafiyin masih terus istiqomah dan konsisten untuk memberikan peringatan kepada umat, terkhusus kaum muslimin, tentang bahaya faham dan ideologi komunis. Alhamdulillah, bersyukur, karena ingat, yang kita lakukan dan kita sampaikan itu tidak menuruti apa yang dimau oleh masyarakat. Yang kita sampaikan dan kita bicarakan bukan menyesuaikan isu yang sedang panas, isu yang sedang berkembang, tetapi kita berbicara mengangkat sebuah tema itu menyesuaikan kebutuhan umat. Nah, karena memang faham dan ideologi komunis ini sangat berbahaya sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah,
seperti yang sudah kita ketahui dari beberapa nukilan tadi. Nah, terkhusus nukilan dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Mulyono. Nah, maka para penganut komunisme, mereka yang mengagung-agungkan ideologi komunis, tentunya sekarang ini, nah, mereka tidak akan terang-terangan mengatakan kami adalah PKI. Saya PKI, Partai Komunis Indonesia. Saya pengikut ideologi komunisme. Saya pengagum DNID. Saya pengagum pemikiran-pemikiran Musso. Nah, sekalipun ada yang berterus terang seperti itu, prosentasenya kecil sekali. Nah, karena mereka akan mencari bentuk baru. Mereka harus belajar, dan mereka akan belajar dari pengalaman-pengalaman sejarah atas kegagalan-kegagalan yang sudah dirasakan. Nah, kalau misalkan mereka terang-terang mengatakan kami PKI, nah, itu cuma sebagai alat pancing saja untuk mengukur reaksi bangsa Indonesia itu seperti apa. Nah, karena mereka sendiri sadar kalau misalkan tampil di depan publik dengan mengatasnamakan PKI secara langsung, itu secara undang-undang di Indonesia sudah tidak bisa diterima. Nah, terutama ketetapan MPRS tahun nomor 25 tahun 1966 dan Undang-Undang nomor 27 tahun 99. Gak akan mungkin mereka terang-terangan membuka, mendeklarasikan sebagai Partai Komunis Indonesia. Mereka akan mencari nama yang lain, organisasi lain, tapi tetap berbeda kulit, tapi isinya sama. Nah, ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu poin pertama yang harus kita fahami dengan baik pada kesempatan siang yang mudah-mudahan Allah berikan berkah ini. Poin pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kita harus menyadari betul bahwa faham dan ideologi komunisme itu belum mati. Pengikut dan pengagum ideologi komunis itu belum habis. Kita harus sadar bahwa mereka yang memperjuangkan ideologi komunis itu banyak dan banyak sekali. Mulai dari anak cucu, buyut dari tokoh-tokoh komunis pada masa yang lalu, nah, atau rekrutan-rekrutan baru dari generasi di zaman ini. Mereka terus melakukan kegiatan, menerbitkan buku dengan berbagai judul. Mereka mengadakan kongres pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh. Nah, lebih dari 10 kali mereka melaksanakan kongres. Kongres itu kan rapat akbar di kalangan mereka sendiri. Nah, bagi kita yang tidak mengikuti perkembangan mereka, nah, tentunya akan kurang menyadari bahwa memang para pengikut dan pengagum faham komunisme ini terus berkonsolidasi. Tetapi yang mengikuti gerak mereka pasti faham betul betapa bahayanya faham komunisme di tengah-tengah umat Islam. Kenapa? Karena mereka terus hidup dan berusaha untuk menghidupkannya. Kongres loh, rapat akbar. Nah, dan itu dilakukan terang-terangan. Nah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kemudian mereka juga mencetak kaos. Gak mungkin lah orang mencetak kaos itu gambarnya Palu Arit, kemudian alasannya karena iseng. Sesuatu yang gak mungkin. Kalau cuma iseng mungkin 1, 2, atau 3 setel kaos. Tapi kalau diproduksi dalam jumlah ribuan, bahkan ratusan ribu, apa mungkin itu hanya sebuah keisengan saja? Nah, gak masuk akal. Ini pasti masuk dari sistematis gerakan dari orang-orang komunis di Indonesia. Kaos, saudara. Bahkan ada semacam kesengajaan
Kaos-kaos seperti itu dipakai di tempat-tempat umum. Bahkan ada teori yang menyatakan mereka sengaja untuk difoto. Jadi yang mengambil foto objek gambar itu bukan orang lain, bukan pihak kedua, pihak ketiga, ya mereka sendiri. Nah, temannya pakai kaos, foto, kemudian disebarluaskan. Nah, mereka juga telah terstruktur, bahkan strukturnya cukup rapi di seluruh Indonesia. Nah, koordinator wilayah Jawa bagian barat, Jawa bagian tengah, Jawa bagian timur, koordinator itu mereka terstruktur. Nah, sebagai bukti bahwa memang komunisme itu adalah bahaya besar bagi umat Islam secara khusus dan untuk bangsa Indonesia secara umum. Nah, beberapa waktu yang lalu ratusan tahanan politik terkait dengan kasus PKI itu dibebaskan, diberikan remisi, ratusan jumlahnya, bukan satu. Tokoh-tokoh tua ini yang jelas pemikiran dan pemahaman mereka tentang komunisme itu sudah mendarah daging, itu diberi remisi. Nah, sebelumnya mereka dipenjara belasan bahkan puluhan tahun lamanya di Pulau Buru, mereka kemudian diberikan remisi pulang ke daerah masing-masing. Nah, apakah mereka bertaubat? Tidak. Kembali ke kampung dan wilayahnya masing-masing, kemudian menghidupkan sel-sel itu tadi, jaringan komunis dihidupkan kembali. Sampai ada sebuah film dibuat berjudulkan Pulau Buru, Tanah Lahir Beta. Nah, film dokumenter hanya beberapa puluh menit atau beberapa belas menit, isinya tentang perjalanan seorang seniman PKI yang dipenjara di Pulau Buru karena kasus PKI. Nah, film itu pertama kali diputar dan ditayangkan justru di kantor Komnas HAM Pusat di Jakarta. Nah, diputar. Nah, jadi untuk menunjukkan bahwa dalam hal ini pemerintah sudah menzalimi orang-orang PKI. Dibuat tayangannya itu yang membuat sedih, mengaduk-ngaduk perasaan, menunjukkan mereka terzalimi dan seterusnya, dikekang dari kebebasan. Nah, mereka dipenjara dan seterusnya. Itu bukti kan. Belum lagi film-film yang lain, film senyap misalkan, mereka itu aktif membuat film. Nah, bukan kemudian dijual, tapi didistribusikan secara gratis di YouTube, di kampus-kampus, disebarkan memang secara gratis. Mereka sampai sekarang juga aktif di tribun internasional. Tribun internasional itu artinya momen-momen internasional, seperti sidang internasional di Belanda beberapa waktu yang lalu. Nah, mereka memperjuangkan agar pemerintah Indonesia meminta maaf kepada korban dari isu PKI tahun 65. Bahkan mereka menuntut pemerintah Indonesia memberikan kompensasi dalam bentuk uang atau yang semisalnya kepada keluarga korban PKI. Nah, itu aktif mereka sampai sekarang ini. Simposium-simposium juga diselenggarakan. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beberapa bukti yang telah saya sebutkan di depan tadi tentunya harus lebih menyadarkan kita bahwa komunisme itu adalah bahaya laten. Nah, bahaya laten itu bahaya yang sangat-sangat yang sangat-sangat tinggi tingkat bahayanya bagi kita umat Islam dan bagi bangsa Indonesia secara umum. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu tentunya persiapan yang paling baik untuk menghadang, membendung, bahkan kalau bisa melawan, bahkan kalau bisa lebih dari sekedar melawan, sampai berusaha untuk memadamkan api ideologi komunisme, atau sampai kita bisa mencabut akar-akar dari ideologi komunisme. Walhamdulillah, tidak ada cara terbaik
kecuali dengan kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman as-salafus salih. Nah, tidak ada yang lebih maksimal hasilnya dibandingkan kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, tidak seperti yang dipahami sebagian orang. Untuk menghadapi komunisme dilakukan kegiatan fisik, latihan militer. Membentuk pasukan-pasukan, laskar-laskar siap menghadang dan membendung paham komunisme, tetapi kosong dari siraman rohani, sepi sunyi dari dorongan spiritual agama. Akhirnya hanya akan panas sesaat, hangat, hilang juga. Nah, selesai. Nah, itu bukan solusi. Walaupun kita tidak mengingkari bahwa pada saatnya memang fisik itu diperlukan, kemampuan dan skill militer juga diperlukan, walhamdulillah. Tapi ada lagi langkah yang lebih ampuh, yaitu dengan kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita preteli, kita bongkar faham-faham komunisme itu satu persatu, kemudian kita tanamkan di tengah-tengah masyarakat kita. Kontra komunisme menurut ajaran Islam itu seperti apa? Bukan semata-mata kekerasan yang kita lakukan, tetapi betul-betul iman, takwa dan Islam yang kemudian kita tebarkan di tengah-tengah masyarakat, sehingga faham komunisme itu tidak tumbuh bahkan mati insyaallah taala. Nah, semangat kita untuk thalabul ilmi harus ditingkatkan. Nah, minimalnya dijaga. Kemudian ajaran-ajaran Islam yang secara nyata bisa membendung dan menghadang faham komunisme, kita hidupkan dan kita tegakkan di tengah-tengah kita dan di tengah-tengah masyarakat kita. Karena para pengagum dan para pejuang ideologi komunis itu pasti akan memanfaatkan isu-isu kemasyarakatan untuk mendapatkan simpati dan juga memperoleh pengikut. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apabila kita membaca dan mengikuti sejarah dari faham atau ideologi komunisme itu, ya, muncul pertama kali sebagai sebuah faham yang diperkenalkan secara publik, itu kan berasal dari Eropa. Alasannya untuk mengimbangi faham kapitalis liberalis. Nah, pada waktu itu memang secara ekonomi, ya, dan sosial di daratan Eropa, ya, yang berkuasa adalah orang-orang kaya dan punya modal, sementara kaum lemah seperti buruh, tani, nelayan, nah, itu tidak dianggap, bahkan diperbudak. Nah, kondisi ini kemudian disalahgunakan oleh mereka-mereka ini seperti Karl Marx, ya, dan yang lainnya yang sejalan dan sepemikiran untuk melawan faham kapitalis liberalis tadi dengan menghidupkan faham komunisme. Mereka memperjuangkan, katanya menurut mereka, memperjuangkan hak-hak kaum lemah, memperjuangkan hak-hak rakyat. Nah, mereka memperkenalkan sebuah faham atau ideologi tentang sama rasa sama rata. Jadi tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, semuanya sama. Nah, mereka mengingkari kepemilikan secara individu. Semua harus dikuasai oleh negara untuk kemudian dibagi secara rata. Itu yang mereka perjuangkan. Nah, sehingga individu itu tidak boleh kok menguasai alat-alat produksi. Alat-alat produksi ya alat produksi pertanian, alat produksi industri dan yang lainnya. Tiap-tiap individu itu tidak boleh menguasai modal, karena modal itu yang mengatur adalah negara, penguasa dalam bahasa mereka.
Nah, itu yang mereka perjuangkan. Nah, katanya untuk mengimbangi paham kapitalis liberalis. Nah, di sini kan akhirnya kita bisa menemukan satu titik tolak dari para pengikut dan pejuang ideologi komunis. Mereka ternyata menyalahgunakan atau memperalat kaum lemah, rakyat kecil untuk meraih kepuasan pribadi. Nah, ini salah satu ciri dari paham komunisme yang harus kita teliti betul. Nah, ketika ada sebagian orang yang menyuarakan kepentingan rakyat, katanya membela kaum yang tertindas, membela kaum lemah, tetapi dengan membawa unsur kebencian dan unsur permusuhan. Ini sudah paham komunis namanya. Nah, di sini ikhwati fillah barakallahu fiikum ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kita waspadai bukan hanya PKI sebagai sebuah lembaga atau sebagai sebuah partai. Nah, kalau kita hanya terbatas membahas PKI, orang akan mengatakan nggak ada PKI zaman sekarang. PKI sudah ditutup, PKI sudah dilarang, dinyatakan terlarang di negeri kita. Nah, tapi faham komunismenya itu, ideologinya. Nah, PKI hanya salah satu bentuk dari metamorfose faham komunisme itu, tapi bentuk-bentuk yang lain. Nah, yang perlu kita waspadai barakallahu fikum adalah pemikiran yang mengajak untuk memperjuangkan hak-hak rakyat kecil tetapi membawa unsur kebencian dan permusuhan. Nah, ini perlu digarisbawahi, membawa unsur kebencian dan permusuhan. Ini sudah tanda dan ciri dari faham komunisme. Nah, dan memang nyatanya barakallahu fikum pemikiran seperti ini akhirnya mendapatkan sambutan yang cukup luas. Ya, karena memang jumlah rakyat kecil lebih dominan, jumlah petani, jumlah buruh, jumlah nelayan, jumlah tenaga kerja dan yang semisalnya itu memang dominan di negeri kita, sehingga disambut. Apalagi yang ditawarkan adalah sesuatu yang memuaskan duniawiyah mereka, persamaan hak, sama rasa, sama rata, pendidikan gratis, kesehatan gratis. Nah, itu kan isu yang dikeluarkan untuk mencari simpati dan pengikut sebanyak-banyaknya. Nah, kalau misalkan barakallahu fikum kita sebagai individu memperjuangkan hak rakyat dengan cara yang dibenarkan oleh syariat, kita terjun langsung memberi zakat, sedekah, hadiah, memberikan pekerjaan, memberikan bantuan makanan, minuman dan pakaian, alhamdulillah. Itu kan tidak ada unsur kebencian, tidak ada unsur permusuhannya. Kita murni beribadah, beramal saleh, membantu kaum yang lemah dan kaum yang tertindas. Kita ajarkan kepada mereka sifat sabar itu seperti apa, bagaimana Nabi Muhammad SAW menanamkan betul sifat sabar itu kepada kita. Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan kita untuk selalu berdoa dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diberi hak. Nah, kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, kalau yang seperti ini bentuknya, konsepnya, walhamdulillah jazakumullahu khairan, itulah ajaran Islam. Tapi kalau sudah membawa unsur kebencian, mengandung unsur permusuhan, hati-hati. Itu salah satu ciri dan tanda dari ideologi komunisme. Nah, walaupun orangnya mengatakan enggak, saya bukan PKI, saya tidak pernah belajar komunisme, saya juga benci komunisme. Iya, tapi pemahaman yang Anda bawa itu adalah faham komunisme. Disadari ataukah tidak disadari, diakui atau tidak diakui, itulah faham komunisme. Nah, membangkitkan dan menumbuhkan atau melahirkan kebencian dan permusuhan atas nama membela keadilan, atas nama melawan kezaliman, atas nama memperjuangkan hak-hak rakyat kecil. Ingat, itu faham-faham komunisme. Nah, yang diperangi oleh Islam, nah, yang ingin
kita perjuangkan untuk kemudian hilang adalah pemikiran-pemikiran seperti ini. Kenapa? Pemikiran-pemikiran seperti ini itu akan menimbulkan kekacauan, akan mengganggu ketenangan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak akan ridha dengan takdir dari Allah Azza wa Jalla. Nah, kita akan terbawa rasa benci dan permusuhan. Kita akan tergoda untuk hasad, iri dan dengki. Kita akan terdidik untuk tidak sabar menerima keadaan. Kita akan jauh dari sifat zuhud dan qanaah seperti yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita akan meninggalkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berapa banyak lembaga, organisasi, partai, bahkan perorangan dan individu-individu. Nah, mereka yang berteriak secara nyaring dan lantang ingin memperjuangkan hak rakyat kecil, memperjuangkan hak rakyat jelata. Nah, yang jujur berapa persen? Kecil. Tanda ketidakjujurannya adalah ketika mereka menyatakan ingin memperjuangkan hak rakyat kecil, ingin membela keadilan, melawan kezaliman, pada waktu yang sama kehidupannya sangat bertolak belakang dengan kehidupan rakyat kecil. Sangat bertolak belakang. Di satu sisi berorasi, kita harus membela rakyat kecil, kita harus melawan, membela kaum yang tertindas. Apa kita rela membiarkan saudara-saudara kita, bangsa Indonesia, kelaparan, kehausan, tidak ada pekerjaan, menganggur, teriak sana dia sini. Lah dia sendiri jamnya harganya puluhan juta, bahkan ratusan juta. Dia pulang pergi dari rumah sampai tempat orasinya menggunakan mobil mewah. Dia sendiri makannya di restoran dan rumah makan yang mahal. Pakaian yang dia pakai berasal dari luar negeri. Nah, rumahnya gedung bertingkat. Itu pada waktu yang sama. Barakallahu fiik. Itu sudah tanda ketidakjujuran. Nah, siapa sih yang betul-betul memperjuangkan rakyat kecil dan betul-betul berasal dari rakyat kecil, dan dia juga ikut merasakan apa yang dirasakan rakyat kecil? Sulit untuk menemukan contoh orang seperti itu, yang katanya memperjuangkan rakyat kecil tapi kehidupannya persis seperti rakyat kecil. Amin. Yang rakyat kecil masih ada yang jalan kaki, menggunakan sepeda ontel, daerahnya mungkin belum mendapatkan listrik, kekurangan air. Itu yang dia perjuangkan, tapi dia sendiri hidupnya dalam kemewahan. Itu bukti sederhana bahwa mereka tidak jujur. Nah, katakan ada 1, 2, 3 atau beberapa orang yang terlihat jujur. Wah, beda Ustadz dengan yang itu. Orang itu memperjuangkan rakyat kecil, tapi memang hidupnya kita saksikan mau bergabung dengan kami rakyat kecil ini. Nah, berapa lama setelah punya kedudukan, punya nama, rakyat kecil ditinggalkan, rakyat kecil tidak lagi dikunjungi. Yang para petani dan buruh sudah dilupakan, asyik dengan kehidupan barunya. Nah, maka kita sebagai umat Islam harus hati-hati dan waspada. Kalau ada isu, pemikiran, informasi, berita, orang berbicara, stiker, atau media apapun itu, nah, yang membahasakan ingin membela dan memperjuangkan hak-hak rakyat kecil, tetapi mengandung unsur kebencian dan permusuhan, benci kepada penguasa, menebarkan benci dan permusuhan kepada pemerintah, menjatuhkan nama baik dan wibawa pemerintah. Ingat, itu sudah ciri-ciri komunis. Nah, semua kebijakan pemerintah dikritik. Wah, kebijakan ini tidak pro rakyat, kebijakan ini merugikan rakyat, kebijakan seperti ini cuma untuk menyenangkan sebagian kalangan, ini cuma untuk kroni-kroninya saja, demi kepentingan pribadinya, masuk kantong sendiri. Nah, ini sudah, ini tanda-tanda pengikut dan penganut faham komunisme begitu. Nah,
memperjuangkan rakyat kecil dalam bahasa dia, tapi pada waktu yang sama membangkitkan kebencian dan permusuhan kepada yang kaya, kepada penguasa dan kepada pemerintah. Bisa dipahami? Jadi kalau nggak orang di Indonesia PKI, iya nggak ada PKI sebagai partai, tapi fahamnya itu, ideologinya. Nah, maka kita harus hati-hati betul. Barakallahu fiikum. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau di dalam Islam banyak sekali ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita jalan lurus yang terang benderang itu seperti apa. Nah, tidak ifrat juga tidak tafrit, tidak ekstrim kanan juga tidak ekstrim kiri, tidak menganut paham kapitalis liberalis juga tidak menganut paham komunisme sosialisme. Nah, Islam jalannya tengah, adil. Kalau kita perhatikan konsep Islam, Islam menghargai kepemilikan harta. Anda mau kaya, silahkan sekaya-kayanya. Anda punya harta, dilindungi kepemilikan harta tersebut. Jangankan harta milik orang muslim, harta benda milik orang kafir saja Islam mengakui kepemilikannya. Itu adilnya Islam. Harta milik orang kafir saja diakui itu sebagai miliknya. Bukan kemudian dirampas, sini kamu orang kafir gak berhak. Tidak demikian. Tapi dihargai. Ini memang miliknya si A, si B, si C, si D, si E, si F. Nah, ada beberapa orang yang punya modal besar, dilindungi kepemilikannya oleh Islam. Alat-alat produksi juga dihargai oleh Islam. Nah, itu konsep Islam. Untuk mereka ini, mereka yang mempunyai status kepemilikan harta yang sah, nah, diperintahkan oleh Islam dan dikenakan kewajiban mengeluarkan zakat. Nah, yang ketentuan-ketentuan zakat itu luar biasa adilnya. Nah, tidak asal ambil. Tidak semua harta kemudian dikenakan zakat, tetapi harta-harta tertentu saja. Itu pun ada aturannya. Kalau sudah mencapai nisab, mencapai nisab itu artinya batas minimal jumlah harta yang dia punya dari jenis-jenis harta yang dikeluarkan zakatnya. Itu pun harus mencapai haul. Haul itu artinya 1 tahun. Harta yang sudah mencapai kadar minimal wajib zakat itu berusia 1 tahun lamanya. Nah, itu pun kalau sudah jatuh tempo mengeluarkan wajib zakat, Islam di dalam hadis Nabi SAW menyatakan wa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Hati-hati, itu pesan dari Nabi Muhammad SAW kepada para petugas pengambil zakat. Kata Nabi SAW, wa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Hati-hati, jangan sampai engkau mengambil harta dari mereka dan statusnya paling bagus. Tidak boleh. Nah, tapi yang sedang-sedang saja, nah, yang biasa. Nah, bukan yang harta terbaik milik dia, yang paling berharga milik dia yang diambil, tapi yang sederhana, yang pas sesuai dengan kadar atau nilai zakat yang wajib untuk dikeluarkan. Ini Islam. Nah, mereka diperintahkan untuk sedekah, bukan cuma zakat. Mereka diperintahkan untuk memberikan hadiah. Mereka diperintahkan untuk memperhatikan orang lemah. Mereka diperintahkan untuk merawat anak-anak yatim. Mereka diperintahkan untuk memberikan nafkah kepada kaum fakir dan miskin. Mereka diperintahkan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum, mendirikan masjid dan sebagainya. Ini syariat Islam yang diberlakukan untuk mereka yang mempunyai harta dan kepemilikan. Selain itu, Islam juga mengancam, memberikan hukuman besar bagi mereka yang mempunyai kelebihan harta tetapi tidak menunaikan tugas dan kewajibannya mengeluarkan zakat. Nah,
Islam bahkan Masya Allah begitu sempurnanya, nah, memberikan ancaman kepada mereka-mereka yang mampu tetapi kurang peka dan tidak sensitif dengan keadaan sosial kemasyarakatan di sekitarnya, dengan ancaman yang cukup berat. Misalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah, laisal mu'min alladhi yashba' wa jaruhu ja'i'. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan orang mukmin sejati, bukan orang mukmin yang sempurna imannya, dia kenyang tetapi tetangganya masih ada yang lapar. Dia makan kenyang, gak peduli dengan kanan kirinya. Dia makan minum, dia tidak perhatikan, dia acuhkan tetangga-tetangga di sekelilingnya. Dia kenyang, bisa tidur dengan nyenyak, tetapi ternyata masih ada tetangganya yang kekurangan makan. Padahal dia mampu untuk membagi kepada tetangganya. Dia ada kelebihan bahan makanan, ada kelebihan bahan minuman, tapi ternyata dia tidak peka, kurang perhatian dengan kondisi sekitar dan sekelilingnya. Orang ini dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, laisal mu'min, bukan orang mukmin yang sempurna imannya. Amin. Keikhlasan itu terus ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka yang punya kelebihan harta diingatkan oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi bahwa harta itu, harta yang mereka punya sebatas titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua hakikatnya milik Allah yang dititipkan untuk mereka supaya disalurkan sesuai kehendak Allah dan tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dilarang untuk berbuat semena-mena, mereka dilarang untuk merendahkan dan menghina kaum fakir, kaum miskin. Nah, ini ajaran Islam. Sehingga tidak ada faham atau ideologi kapitalis, liberalis, semua dikuasai, kan itu. Yang lemah diinjak, ditindas. Nah, Islam tidak demikian. Tapi konsepnya sedemikian sempurna tadi. Nah, di satu sisi Islam memperhatikan kaum miskin, kaum fakir, kaum tertindas, kaum lemah. Nah, sehingga tidak bisa diperalat oleh orang-orang komunis. Orang-orang komunis kan memperalat ini, kaum lemah, kaum fakir, kaum miskin ini. Nah, dibuat tidak terima dengan keadaannya. Nah, dibuat benci dan marah kepada yang lebih kaya. Nah, dibangkitkan kerakusan dan ketamakannya kepada dunia. Nah, tidak diajarkan sabar kepada mereka. Itu kan paham komunis yang memperalat kaum lemah, kaum tertindas. Adapun untuk mereka yang fakir, yang miskin, yang lemah, yang tertindas, Islam sudah memberikan konsep sempurna buat mereka. Islam mengajarkan kepada mereka untuk hidup sabar, untuk hidup qanaah, untuk hidup zuhud. Bahkan bukan hanya teori. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam juga menjalani kehidupannya bersama dengan mereka orang fakir dan orang miskin. Nabi Muhammad bukan cuma memberikan hiburan atau menyabarkan sahabat yang fakir dan miskin. Nabi Muhammad pun kehidupannya sangat sederhana dan serba kekurangan. Nah, Nabi Muhammad SAW bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari? Lapar sampai kemudian perut beliau diikat dengan batu bata, ya, untuk menahan lapar. Nabi Muhammad SAW selama 2 bulan berturut-turut dapurnya tidak beraktivitas hanya karena hadiah dari tetangga-tetangganya. Nabi Muhammad SAW sering berpuasa, ya. Nabi Muhammad SAW barang dan perkakas rumah tangganya kecil, sedikit dan minim sekali. Pakaian beliau pun demikian sederhana sekali. Jadi bukan cuma teori disampaikan oleh Nabi, bukan hanya konsep, tapi Nabi Muhammad SAW pun menjalaninya, menjalani itu semua. Luar biasa. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabarkan sahabat-sahabat yang fakir dan miskin ini. Nah,
untuk tidak hasad, tidak iri, tidak dengki kepada yang kaya dan mempunyai harta. Nabi Muhammad ajarkan mereka untuk memiliki sikap iffah, menjaga kehormatan diri, harga diri. Jangan sampai meminta-minta, jangan sampai mengemis. Nah, jangan sampai menunjukkan saya butuh, saya perlu. Nah, tapi hidup mandiri, hidup dari atas kaki sendiri, bekerja, berbuat, nah, menerima apa adanya. Nabi Muhammad ajarkan kepada mereka, jangan lihat yang di atasmu, lihat yang di bawahmu dalam urusan dunia. Nabi Muhammad SAW hibur mereka bahwa orang fakir dan miskin lebih dulu masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya itu masuk surga. Nabi Muhammad SAW hibur mereka dengan mengatakan orang fakir dan orang miskin, nah, hisabnya lebih cepat dibandingkan yang lebih kaya pada hari kiamat nanti. Nah, Nabi Muhammad SAW mengajarkan hal-hal seperti tadi untuk mereka yang fakir, mereka yang miskin, yang lemah, yang tidak punya apa-apa. Nah, kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW menumbuhkan rasa cinta di antara dua kelompok ini, yang kaya, yang punya harta, dididik dan dituntun oleh Nabi SAW untuk mencintai yang lemah. Nah, memperhatikan yang lemah, orang-orang lemah, fakir miskin, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyayangi orang-orang yang berharta dan orang-orang kaya raya, sehingga tidak ada gesekan, tidak ada kekacauan, tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, berjalan. Nah, masing-masing beribadah, beramal saleh sesuai dengan kemampuannya sendiri-sendiri. Nah, sesuai kemampuannya sendiri-sendiri. Itu konsep Islam. Walhamdulillah. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, ideologi komunisme itu adalah ideologi yang sangat bertentangan dengan Islam. Nah, karena pada dasarnya ideologi komunisme itu, nah, menghalalkan segala cara yang mereka gunakan dan mereka tempuh adalah menebarkan kebencian dan permusuhan. Sementara Islam adalah agama damai, kasih sayang dan rahmatan lil alamin. Nah, sekarang kita belajar dari fakta, belajar dari sejarah, betapa mereka, para pemikir dan pencetus faham-faham komunisme, sampai pada tingkatan negara yang menganut ideologi komunisme, apakah sesuai dengan isu yang mereka perjuangkan, ataukah justru sebaliknya, mereka hanya memperalat orang-orang lemah, memperalat rakyat kecil untuk mencari kepuasan pribadi atas nama membela keadilan, atas nama membela hak-hak rakyat kecil. Nah, ternyata fakta membuktikan bahwa mereka yang memperjuangkan rakyat kecil dengan mengusung faham dan ideologi komunisme, nah, justru mereka adalah orang yang paling pertama, nah, meninggalkan isu yang mereka perjuangkan. Nah, kalau di Indonesia kita kenal nama DN Aidit. Ada yang mengatakan DN itu di Nusantara Aidit, ada yang mengatakan Ja'far siapa dan seterusnya. Nah, sekarang DN Aidit itu kan tokoh sentralnya PKI di Indonesia. Aidit termasuk konseptor yang memunculkan atau melahirkan konsep-konsep komunisme, yang membesarkan Partai Komunisme Indonesia. Nah, Partai Komunisme Indonesia PKI itu kan secara zahirnya memperjuangkan rakyat kecil, melawan tuan tanah, melawan lintah darat, kalau bahasa mereka dulu 7 setan desa, ya kan? Mereka merampas perkebunan tebu, merampas sawah dan ladang milik orang-orang kaya, kemudian dibagi, ini buat kamu, ini buat kamu, buat kamu, dibagi rata. Nah, pokoknya memperjuangkan rakyat kecil. Ternyata DN Aidit, nah, adalah seorang kolektor alat-alat elektronik yang saat itu sangat mahal dan susah untuk ditemukan. Jadi DN Aidit itu punya koleksi alat-alat elektronik lengkap di rumahnya. Katanya membela rakyat kecil, katanya membela rakyat tertindas, tapi dia sendiri memperkaya diri DN Aidit itu.
Nah, contoh yang lain Mao Zedong atau kita sebut juga dengan Mao Zedong. Nah, penggagas paham komunisme yang kemudian terkenal dengan Maoisme di Cina. Nah, ternyata dia sendiri mempunyai puluhan villa. Nah, di tiap villa itu ada kolam renangnya. Satu kolam renang kalau dinilai itu sampai 50.000 yuan mata uang Cina. Nah, padahal pada pemerintahan Mao Zedong ini, korupsi yang dilakukan oleh pegawai di atas 10.000 yuan, kalau dia melakukan korupsi di atas 10.000 yuan dihukum mati, eksekusi. Nah, dia sendiri punya puluhan villa, tiap villa itu ada kolam renangnya, nilai kolam renang itu 50.000 yuan. Kan ini. Akhirnya kan cuma memperalat rakyat kecil aja. Wah, rakyat kecil, buruh, tani. Dia sendiri bukan buruh, dia sendiri bukan tani. Rumahnya bukan seperti milik seorang buruh, seorang petani. Rumahnya istana megah. Joseph Broz Tito dari Yugoslavia punya kapal mewah. Nah, pribadi panjangnya 117 meter. Nah, padahal dia adalah penggerak faham komunisme di Yugoslavia. Nah, itu kalau kita melihat contoh-contoh per individu, per orang. Nyatanya memang mereka hanya memperalat rakyat kecil. Mereka memperalat rakyat kecil. Kalau kita ingin memberi contoh dari sebuah negara, yang paling dekat sekarang adalah Korea Utara. Nah, Korea Utara termasuk negara yang masih memegang prinsip komunisme, sosialis, walaupun dalam beberapa bidang ekonomi mereka sudah prinsipnya ke liberalisme. Nah, tetapi secara resmi mereka menganut faham komunisme. Korea Utara, yang sekarang pemimpin tertingginya Kim Jong Un, ya kan? Kim Jong Un. Korea Utara dilihat dari semua aspek, walaupun katanya di sana itu pendidikan gratis, kesehatan gratis, semuanya ditanggung oleh negara. Nah, tetapi tindak kejahatan yang terjadi di Korea Utara sangat tinggi sekali. Nah, badan-badan independen internasional juga memberikan hasil penelitian bahwa Korea Utara itu adalah negara yang paling buruk perlakuannya terhadap penduduk. Pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan, pemaksaan untuk menggugurkan janin, itu Korea Utara. Nah, jadi omong kosong itu kalau untuk membela rakyat kecil. Negara-negara komunis seperti Kuba, Soviet, Rusia sekarang, atau juga Korea Utara, mereka cuma partainya satu. Kalau ingin melihat dari sisi kepartaian, nah, nggak boleh ada partai lain, partai cuma satu. Rakyat harus tunduk dan taat kepada pimpinan tertinggi. Salah sedikit bunuh, salah sedikit eksekusi. Jadi kalau misalkan kita membaca informasi atau berita, ada seorang pejabat militer, pejabat ini kemudian dieksekusi oleh Presiden Korea Utara hanya karena ngantuk ketika mendengarkan ceramahnya, atau mungkin karena terlihat mengejek, tidak melaksanakan perintahnya kemudian dieksekusi mati, jangan kaget. Seperti itu negara komunisme, semuanya harus tunduk pada satu suara. Nah, kebebasannya tidak ada. Nah, rakyat bukan kemudian malah senang, bukan rakyatnya malah sejahtera. Sekarang isu perang, iya kan, Korea Utara, Korea Selatan. Nah, uji coba bom nuklir lah, persiapan militer inilah, itu segala macam. Jadi rakyat itu hidup dalam ketakutan. Itu contoh paham komunisme. Nah, sehingga komunisme itu sudah gagal. Dan kita yakin segala sesuatu, paham atau ideologi atau apapun itu yang bertentangan dengan Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, tidak sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh, tidak akan mungkin bisa sukses, tidak akan mungkin bisa berhasil, nggak akan mungkin. Nah kita di Indonesia barangkali orang masih menganggapnya jauh, dan bahkan yang lain mengatakan tidak mungkin kalau kemudian negara kita ini berubah menjadi negara komunis. Iya, mudah-mudahan seperti itu kita harapkan. Tapi yang kita khawatirkan, dan kekhawatiran itu cukup beralasan. Nah,
kemudian kita jadikan sebagai alasan untuk memperjuangkan terus mengadakan kegiatan-kegiatan anti dan kontra komunisme, yang kita khawatirkan adalah faham-faham itu memang tidak hidup sebagai sebuah ideologi negara, tetapi faham-faham itu kemudian menyebar di tengah-tengah masyarakat, sehingga yang terjadi adalah kebencian, permusuhan. Nah, seperti misalkan pemahaman anti Tuhan, anti agama. Banyak kan di tengah-tengah masyarakat kita orang yang tidak mau tahu dengan agama, tidak peduli dengan adanya Tuhan ataukah tidak. Lawang dari dulu saya tetap sengsara, apa manfaatnya punya Tuhan kalau masih fakir miskin seperti ini, hidupnya tertindas. Bahasa-bahasa ini na'udzubillah betul-betul ada di tengah-tengah masyarakat kita. Mungkin kita saja yang kurang perhatian dan kita tidak sensitif. Barangkali kita hidupnya di tengah-tengah komunitas muslimin yang taat, atau barangkali kita hidupnya di tengah-tengah masyarakat yang senang mengaji. Tapi kalau kita perhatikan, kita teliti, di kalangan kaum lemah, di pemukiman-pemukiman kumuh, di tengah-tengah pasar, komunitas-komunitas orang yang fakir miskin dan betul-betul di bawah garis kemiskinan, bahasa-bahasa seperti ini bukan bahasa yang asing. Nah, biasa mereka nggak mau tahu tentang agama, nggak mau tahu tentang Tuhan. Nah, pemikiran bahwasanya agama itu cuma membelenggu, agama itu cuma mempersempit langkah dan gerak, agama itu cuma menindas. Nah, agama itu kok malah menyusahkan. Itu paham-paham komunis. Walaupun orang aku tuh PKI kok mas. Iya, bukan PKI, karena PKI itu partai, nama sebuah partai yang mengusung ideologi komunisme. Tapi ideologi komunisme itu banyak, bukan cuma berbentuk partai. Nah, cara berpikiran seperti itu anti Tuhan, anti agama, menganggap agama itu justru sebagai beban. Kalau dalam bahasa Karl Marx itu sebagai candu yang menyesatkan. Nah, kalau dalam bahasa Lenin, kata Lenin terjemahnya dalam bahasa Indonesia, kaum komunis tidak percaya agama. Lenin juga mengatakan mampuslah agama. Itu Lenin. Nah, atau Karl Marx yang mengatakan eksistensi Tuhan tidak masuk akal. Nah, Tuhan adalah konsep yang menjijikkan. Itu Karl Marx. La haula wala quwata illa billah. Nah, jadi yang perlu kita waspadai bukan cuma PKI-nya, Mas. Bukan cuma partainya, tapi faham-faham komunisme itu seperti yang anti Tuhan, anti agama, hati-hati. Kemudian faham yang atau pemikiran yang mengajak untuk membela rakyat ke hak rakyat kecil, tetapi mengandung dan mendorong unsur kebencian dan permusuhan, hati-hati. Nah, itu juga faham komunisme. Nah, maka marilah kaum muslimin kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali juga kepada Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita kembali kepada pemahaman as-salafus saleh, generasi terbaik umat ini. Nah, kita pelajari tafsir Al-Quran satu ayat demi ayat dari awal hingga akhir. Kita pelajari juga hadis Nabi Muhammad SAW satu persatu. Kita gali kembali pemahaman as-salafus saleh. Kemudian kita dakwahkan, kita sampaikan kepada tetangga kita, keluarga kita, kerabat kita, masyarakat kita, teman-teman dan sahabat kita. Kita ajak mereka, sehingga mereka tidak termakan dan tidak menjadi korban dari faham komunisme atau faham dan ideologi sesat lainnya. Sehingga masyarakat kita, kaum muslimin, adalah masyarakat yang sabar, syukur. Tidak ada benci, tidak ada permusuhan di kalangan mereka. Semuanya saling menghormati, saling menghargai. Yang kaya memperhatikan yang lemah berusaha untuk menjaga harga diri. Nah, tidak kemudian minta mengemis. Nah, tapi sama, salatnya di tempat yang sama, dengan pakaian yang sama, makan dan minum tinggi rendahnya pun sama. Nah, bukan kemudian yang kaya lebih tinggi, yang miskin lebih rendah. Tidak, karena semuanya adalah wa kunu ibadallahi ikhwana. Itu pesan dari Nabi Muhammad SAW. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Nah, kalau memang ingin berbuat untuk agama kita, agama Islam, kalau memang kita ingin berbuat untuk negara kita, negara Indonesia,
maka cara yang terbaik adalah pelajari Islam itu dengan sebaik-baiknya. Pelajari Islam dengan sebenar-benarnya. Karena dengan mempelajari Islam sebaik-baiknya, mempelajari Islam sebenar-benarnya, insya Allah akan menjadi sebuah senjata dan benteng yang kokoh, sehingga kita tidak akan mudah menjadi korban dari faham-faham sesat seperti faham komunisme atau faham-faham yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Tidak perlu panjang lebar karena masalahnya sudah cukup jelas, kan itu ya. Mau diperpanjang juga sudah cukup, kan itu. Apalagi dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Al-Ustaz Aib Syafruddin hafidhahullah ta'ala tadi. Maka dengan demikian kita bisa menyatakan sebagai umat Islam bahwa umat Islam umat Islam Indonesia sangat tidak setuju dengan faham komunisme dan ideologi komunisme, dan juga tidak setuju dengan faham radikalisme terorisme. Nah, karena kalau tidak disampaikan itu juga mungkin orang akan salah paham bahwa itu kan orang-orang radikalis kanan saja. Enggak. Kita sebagai umat Islam anti terorisme, anti anarkisme. Nah, sebagaimana kita juga anti radikalis kiri, anti komunisme, anti sosialisme, kita semuanya, karena semua itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kita mendukung semua upaya pemerintah, terutama dari aparat keamanan TNI dan Polri, nah, untuk tidak membiarkan faham radikalisme kanan dan faham radikalisme kiri untuk hidup di Indonesia. Kita dukung penuh. Nah, kita sangat mendukung. Kita selalu mendoakan agar pemerintah Indonesia senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga memberikan banyak kemudahan bagi umat Islam untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Kita juga senantiasa mendoakan agar pemerintah Indonesia selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, sehingga muncullah pemimpin-pemimpin yang adil, amanah, terpercaya. Nah, kita doakan mudah-mudahan pemerintah Indonesia dijauhkan dari orang-orang yang berencana jelek, orang-orang yang punya niatan jahat terhadap bangsa Indonesia, terkhusus kepada umat Islam di Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan itu semua. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.